Halo teman kumparan, selamat datang di To The Point bersama saya Melisa Lolindu. Sejak Kamis dini hari, sejumlah ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Sementara itu di tol Cipali, kepadatan kendaraan dilaporkan terjadi di Cikopo. Lalu lintas juga kembali padat di daerah Karangmukti dan Kalijati. Kepadatan kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga puncak arus mudik 30 April mendatang. Nah, melihat kondisi tersebut, bagaimana cara Korlantas mengatasinya dan strategi apa yang telah disiapkan untuk menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2022? Selengkapnya kita bahas bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi di To The Point. Dan telah bergabung secara virtual Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Pak Firman Santiabudi. Halo Pak Firman, apa kabar Bapak? Baik Mbak, apa kabar juga? Saya baik, terima kasih banyak Bapak menyempatkan waktunya di tengah mungkin kepadatan ini memantau arus mudik Lebaran 2022 ini. Bapak, kita to the point nih, kepadatan di beberapa ruas jalan sudah terlihat sejak Kamis dini hari Pak. Salah satunya mungkin di tol Jakarta Cikampek dan di beberapa titik lainnya. Kami ingin menanyakan bagaimana update-nya terkini Pak, setidaknya hingga Kamis malam. Ya, terima kasih. Memang kepadatan bisa kita rasakan ketika kami dalam hal ini pemerintah menyampaikan tentang jadwal rencana one way tanggal 28. Jadi saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan berat, kemudian mungkin juga yang menggunakan nomor-nomor ganjil, memanfaatkan waktu-waktu sampai dengan menjelang pelaksanaan hari H tanggal 28 sore hari ini. Jadi langkah-langkah sudah kita lakukan, upaya-upaya sudah kita lakukan, termasuk dari sosialisasi sampai dan kerja teknis di lapangan tadi untuk buka tutup sebagian jalan untuk mencairkan beberapa ruas jalan yang memang terjadi hambatan atau sumbatan yang sifatnya memang sudah kita perkirakan. Ada mobil mogok, ada kecelakaan, kemudian ada juga pemanfaatan ruang di rest area yang sedikit terganggu. Namun tadi per tanggal hari ini 28 sesuai dengan jadwal rencana kita sudah berlakukan one way ke arah timur mulai jam 17 tadi. Alhamdulillah saya kebetulan juga tadi baru dari arah bandara menuju kilometer 29 ini untuk memastikan bisa ada tarikan akibat bangkitan jumlah volume kendaraan yang ada di jalur jalan tol. Tapi tentu saja saya juga memikirkan jalur yang ada di arteri sebagai dampak untuk ini. Tapi moga-moga masyarakat bisa maklum, bisa paham, bisa sabar bahwa ini kita buat bergantian. Baik, titik-titik mana saja yang menjadi concern Pak atau perhatian untuk adanya kepadatan begitu Pak? Di titik-titik mana saja? Ya, terima kasih. Jadi kita kalau boleh kita bagi dua. Pertama di ruas jalan tol, kedua di ruas jalan arteri. Jalan tol hasil evaluasi dari beberapa operasi dan hasil survei kita kemarin boleh kami sebutkan di sini adalah kilometer 48, tempat di mana bertemunya arus yang dari elevated MBZ dengan arus utama jalan tol Jakarta Cikampek. Itu beberapa waktu sering terjadi penguncian arus di sana. Dan yang kedua ketika mendekati ke rest area di kilometer 57. Ini juga menjadi tempat yang harus kita atur karena juga menjadi penyumbatan di jalur jalan tol. Jadi penyempitan arus, persilangan itu menjadi konsep kita untuk di jalur jalan tol. Yang di jalan arteri kita mengidentifikasi secara umum adalah cross mungkin dengan kereta api, kemudian pasar tumpah, kegiatan masyarakat yang dilaksanakan selama bulan Ramadan ini menjadi concern kita untuk dikomunikasikan dan sudah diupayakan dengan pemerintah daerah agar bisa kita upayakan tidak menjadi hambatan seperti itu. Baik, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memang pada Kamis 28 April ini kan diberlakukan sistem one way dan ganjil genap ya Pak ya, yang berlaku pukul 17 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana Pak pemberlakuan untuk one way dan sistem ganjil genap? Ya, jadi
persiapan tadi sudah dilaksanakan J-2, jadi artinya jam 15 tadi rekan-rekan di Polda Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan Polda Metro sudah terus berkomunikasi. Saya memantau kemarin tadi di sore lewat radio, masih karena saya berada di luar kota. Itu efektif karena ada tarikan-tarikan yang bisa kita upayakan. Kita mulai dari kilometer 47 itu sudah bisa mengalir. Saya mencoba tadi membelah Jakarta dari bandara yang sampai dengan tadi kilometer 29 ini kecepatan bisa sampai 60-70, artinya efektif. Kemudian kami juga sudah cek dari rekan-rekan yang bertugas di kilometer 48 sebagai titik temu yang kemungkinan terjadinya hambatan juga masih cukup deras. Tapi kami akan mengantisipasi malam ini karena pengalaman 2 malam terakhir masyarakat memanfaatkan waktu malam hari mungkin selesai kegiatan tarawih baru berangkat. Jadi kita tetap akan monitor, moga-moga jadwal sampai jam 24 nanti bisa dimanfaatkan betul oleh saudara kita yang nomornya genap hari ini. Tapi sekali lagi, ini kita bisa diskresi dengan keleluasan yang sangat fleksibel. Umpama jalurnya memang itu memungkinkan, ruang jalannya cukup, kami tidak akan terlalu kaku bahwa harus hari ini genap. Jadi yang ganjil, silakan juga untuk memastikan saudara kita yang akan mudik bisa berangkat sebelum jam 24 nanti. Baik. Selain itu, Pak, antisipasi apa yang dilakukan jika sistem one way atau ganjil genap ini di H-3 atau di H-2 begitu ya, tidak bisa menanggulangi kemacetan arus lalu lintas? Worst case-nya, Pak? Ya, terburuk kita harus memastikan jalur jalan tol ini tetap mengalir, yaitu kita akan keluarkan angkutan-angkutan berat ke jalur arteri. Memang ini pilihannya adalah apakah akan macet atau lebih macet. Tidak bisa kita layani semua jalan. Jadi kita harus pilih mana yang paling prioritas. Tentunya kita akan perkuat jalur-jalur kita yang ada di arteri. Kita akan keluarkan angkutan-angkutan berat tadi itu ke jalur samping. Kemudian kalau memang ada yang harus kita buka jalur itu untuk mengurangi kepadatan yang tadi. Ini skenario terburuk. Kita tidak berharap terjadi dengan adanya pulang lebih awal, kemudian kita buat sekarang one way, moga-moga tekanan terhadap jalan tol maupun arteri bisa berkurang. Baik, ini kalau kita bicara soal kemacetan juga tidak terlepas dengan kemacetan yang ada di sekitar rest area ya Pak ya. Walaupun ada kebijakan begitu maksimal 30 menit sudah pernah diterapkan sebelumnya, tapi kalau kita lihat tetap penuh gitu, bahkan menimbulkan kemacetan di tol di sekitar rest area gitu. Nah, menanggulangi hal ini seperti apa Pak untuk ke depan di H-3, H-2? Ya, kita tetap akan komunikasikan tentunya dengan humanis. Kami menyadari juga saudara kita yang mungkin dari Sumatera sampai di Jakarta atau sampai titik-titik rest area tadi mencapai titik lelah. Kita tidak ingin juga masyarakat memaksakan kondisinya dan tetap mengemudi sekian jam ke depan kita larang. Tapi sekali lagi kita tidak menyarankan juga bergantung kepada rest area, padahal bisa menggunakan akses keluar dulu. Di luar sana juga banyak tempat istirahat, tempat kuliner, tempat oleh-oleh yang bisa dimanfaatkan. Selesai dari sana, akan mau istirahat di situ juga boleh. Masuk lagi ke jalan tol, panjang jalurnya, jamnya masih bisa dimanfaatkan ganjil genapnya. Ini saya kira juga salah satu solusi yang harus kita tawarkan, kita sampaikan melalui media-media kepada masyarakat. Intinya masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengamanan ini. Baik, jadi masyarakat ini diharapkan bisa memanfaatkan ganjil genapnya begitu ya, dan kalau memang harus keluar tol dulu tidak apa-apa, mungkin juga mau berwisata di sekitar tempat itu kemudian bisa masuk tol lagi begitu ya kurang lebih Pak. Baik, masih soal rest area ini Pak, bagaimana kalau pemudik worst case-nya lagi ya tidak mendapatkan rest area tapi butuh bensin, butuh istirahat atau sekedar ke toilet, mungkin sudah dipikirkan solusinya yang bisa diberikan kepada pemudik Pak terkait hal ini? Iya, terima kasih. Jadi pada pelayanan one way ini Pak, para pengemudi bisa memanfaatkan rest area yang ada di sebelah kanan sekarang yang bisa digunakan untuk ke arah Jakarta. Itu juga menambah
kapasitas rest area yang bisa dimanfaatkan. Jadi kanan kiri kita buat oke. Yang kedua, bahan bakar juga tersedia dari pom bensin yang ada di lajur sebelah kiri. Sekarang kita bisa pakai juga yang tersedia di sebelah kanan. Jadi rekan-rekan yang di Pertamina itu sudah menyiapkan juga pasukan-pasukan roda 2-nya nanti dikawal anggota Polri. Mereka menyediakan bensin-bensin yang bisa dibawa pada saat darurat. Jadi ada nomor 135 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tinggal Sherlock. Nanti ada anggota dari petugas Pertamina akan mengantar memanfaatkan roda 2 untuk kecepatan dan kesegeraan dari para pengemudi yang tentu saja kalau mogok ini akan mengganggu arus yang ada di belakangnya. Baik, Pak Firman, kalau kita kembali ngobrolin soal one way nih Pak, dengan kebijakan ini bukan tidak mungkin pengemudi itu jadi asik nyetir jadi ngebut gitu ya Pak. Nah, penerapan sistem tilang elektronik di tol selama mudik ini seperti apa Bapak? Ya, kita tidak ingin masyarakat mengalami kecelakaan. Dan tugas utama kami, Kepolisian Lalu Lintas adalah melakukan pencegahan. Jadi tindakan-tindakan kita semuanya itu, apakah dipasang kamera, kemudian kita melakukan ada razia di jalan, pemeriksaan, dan sebagainya, tidak lebih kita tidak ingin masyarakat mengalami masalah di lalu lintas, baik itu kecelakaan dan maupun kemacetan. Jadi saya tidak berharap masyarakat kemudian tadi terlalu asik dalam artian mainin gas, tapi asik dalam artian menyenangkan, kelancaran, tidak harus berpanas-panas, antrian terlalu lama. Karena itu kita perlu saling menjaga, saling menghormati satu pengemudi dengan yang lain untuk kepentingan bersama. Kita menyadari bahwa jumlah mobil yang akan pulang ini kan jauh lebih banyak, kapasitas jalannya terbatas. Jadi toleransi, tekan ego dan lain sebagainya, keinginan untuk hanya sekedar menyenangkan diri sendiri dan keluarga harus kita lihat bahwa ini kepentingan masyarakat. Mari patuh, mari tertib. Kira itu yang paling mungkin kita himbau kepada masyarakat hingga kecelakaan tadi bisa dihindari. Mari sama-sama patuh, tertib, saling menjaga dan saling toleransi begitu ya selama perjalanan mudik ini. Baik, Pak, misalnya nih nomor kendaraan saya nih nopolnya Jakarta, lalu kena tilang misalnya ya Pak ya di tol Batang gitu. Nah, surat cintanya kan sampai ke alamat di Jakarta tuh. Apakah nanti harus mengurus lagi di wilayah Batang atau tempat kita kena tilang elektronik, Pak? Ya, sudah ada sistem online ini, mungkin? Ya, kita sudah membuat sistem pendataan online ya Mbak ya. Jadi kita bisa komunikasikan dengan mengirimkan data dan lain sebagainya untuk menyelesaikan, karena semua nanti kita berharap tilang ini juga tidak mempersulit sebetulnya, justru mempercepat masyarakat agar bisa segera menyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya. Harapan kita tentunya bisa bayar di mana saja kan itu. Lebih penting lagi tidak melanggar, itu maksudnya yang harus kita jadi siap untuk tidak melanggar. Baik ya, sebisa mungkin jangan melanggar gitu ya. Oke, Bapak, kemudian selanjutnya ini pengemudi atau pemudik yang menggunakan motor juga kan tidak bisa dikesampingkan ya, tidak bisa dipungkiri juga akan banyak pemudik yang melebihi muatan 3 penumpang gitu misalnya, barang-barangnya penuh. Nah, bagaimana cara penindakan Polri di lapangan ketika melihat hal ini Pak? Apakah diberi teguran humanis dulu atau bagaimana? Ya, kalau itu masih ada sebenarnya saya menyayangkan, berarti dia tidak sayang keluarga. Himbauan pemerintah sudah berulang kali disampaikan, kalau bisa jangan dipakai roda 2-nya. Karena sekali lagi ini kendaraan yang kategori rawan atau riskan. Itu ngantuk, jatuh sedikit saja itu minimal lecet. Bayangkan kalau ada anak-anak kita di situ. Jadi silakan manfaatkan kendaraan angkutan umum yang disiapkan oleh pemerintah, bahkan beberapa kementerian lembaga termasuk Polri menyiapkan juga mudik-mudik gratis. Jadi sedapat mungkin jangan paksakan kelebihan muatan, kemudian tadi faktor kelelahan, menggunakan roda 2, itu termasuk yang kita himbau berulang kali agar jangan sampai dipakai untuk mudik. Tapi kalaupun dengan sangat terpaksa, kami pun masih menyiapkan tempat-tempat untuk istirahat. Kita sudah berkirim surat, memanfaatkan lokasi-lokasi yang ada, baik punya pemerintah, jembatan timbang dan sebagainya, untuk memastikan seluruh pengemudi yang akan mudik
bisa selamat sampai di tujuan. Jadi inilah saya katakan tadi, jangan hanya menuntut untuk dilayani, tapi berpikirlah untuk lebih logis, lebih hati-hati dan lebih antisipatif untuk keselamatan kita bersama. Baik, Pak, tapi dalam kondisi apa nih nanti terpaksa begitu misalnya harus ditindak? Bagaimana dengan pengemudi-pengemudi atau pemudik mungkin yang masih nekat aja gitu, Pak? Ya ini Mbak, kalau kita bicara tapi nanti nggak selesai sampai besok pagi. Mari kita tertib. Saya kira itu jauh lebih baik kita ajak saja untuk apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya keberadaan kami di wilayah, di jalan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi penting sekali lagi pendewasaan diri, ya. Karena berlalu lintas itu bukan hanya sekedar bisa naik motor, naik mobil, tidak. Berlalu lintas itu ada hak dan kewajiban di sana. Nah, tumbuhkan saja itu dan kewajibannya, apalagi para orang tua. Anaknya niru loh. Kalau bapaknya kebiasaan melanggar, nanti anaknya melanggar juga, nanti dosa itu dosa siapa nih? Gitu ya. Dan kalau ada apa-apa di lapangan, di jalan, kecelakaan itu bisa dampaknya adalah ekonomi sosial yang cukup tinggi. Baik, baik. Sekali lagi diharapkan kerjasamanya dari para pemudik begitu ya. Kita tentu sama-sama berharap supaya arus mudik ini, mudik lebaran 2022 ini berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya Pak, mungkin bisa diberikan informasi titik rawan kecelakaan yang wajib diwaspadai pemudik nih Pak, baik yang mungkin menggunakan sepeda motor ataupun mobil itu di titik-titik mana saja Pak? Kalau kecelakaan bisa di mana saja Mbak. Ketika jalannya bagus, orangnya ngantuk, jatuh itu jadi titik kecelakaan. Jadi prinsipnya faktor kecelakaan itu biasanya dimulai dengan adanya faktor kelalaian. Lalai itu ada di mana tadi? Pengemudi yang tidak siap, pengemudi yang mungkin tidak antisipatif, pengemudi yang kelelahan atau mungkin karena sakit, tapi memaksakan diri untuk mengemudi. Itu faktor yang pertama. Kedua, faktor kendaraan. Kendaraan yang digunakan tentunya sudah harus siap. Sebelum cuti, bengkel, cek, dan lain sebagainya, paling tidak mengganggu berakibat mogok. Apalagi sampai terjadi konslet, kebakaran, atau bahkan terkunci gas dan lain sebagainya, kecepatan tinggi, siksa, ini juga faktor yang harus diwaspadai. Yang ketiga faktor jalan. Ya, jadi ketika di jalan itu lurus, kemudian menikung, tanjakan dan sebagainya, cuaca gelap, itu lampu menjadi penting. Jadi 3 faktor utama kecelakaan lalu lintas ini harus seluruhnya disiapkan. Sekali lagi, mencegah terjadinya kecelakaan. Baik. Cuaca yang terakhir, Mbak. Mohon maaf cuaca ya. Ini kita tidak tahu cuaca ekstrim. BMKG masih memberikan informasi yang informasinya cukup ekstrim, masih akan terjadi sampai bahkan jadwal pulang kita nanti di tanggal 9. Karena itu bersiagalah, berhati-hati, hujan, dan sebagainya, banjir, jadi juga atensi termasuk tanah longsor kita antisipasi dengan berupa oleh jembatan. Baik, baik. Pak Firman terakhir nih Pak, imbauan meskipun dari tadi juga sudah diberikan imbauan dan encouragement ya untuk para pemudik. Tapi apa nih imbauan untuk para pemudik terutama dalam menghadapi potensi lonjakan kendaraan apalagi yang baru berangkat mungkin di H-3, H-2 bahkan H-1 Bapak? Ya, yang pertama saya menghimbau masyarakat untuk tertib. Yang sering kita lihat masyarakat tidak tertib lajur untuk 2 kendaraan diisi 3. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pintu itu untuk 1 orang dimasuki oleh 2 orang atau 3 sekaligus. Ini menjadi hambatan, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Kedua, tentunya kendaraannya harus siap. Kartu tol bahkan kita ingatkan, isi penuh. Bensin, makanan yang cukup, itu menjadi faktor juga untuk kecepatan. Karena sekali lagi, operasi ketupat yang dilaksanakan ini adalah operasi kemanusiaan. Kita mengutamakan kelancaran lalu lintas di masyarakat yang akan mudik, dan tentunya targetnya apa? Tidak terlalu lama berada di jalanan, kecuali lama ini karena memang singgah untuk kuliner, istirahat dan lain sebagainya. Tapi dengan jarak yang ada, dengan situasi jalan yang normal, tentunya jarak tempuh, efisien, bahan bakar juga bisa kita selamatkan. Jadi imbauan saya sekali lagi tertib lajur, sabar, dan jangan lupa tetap berdoa.
tertib lajur, sabar, dan jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih banyak Pak Firman Santiabudi untuk waktunya berbincang dengan Kumparan, Pak. Kami doakan tentunya kita sama-sama berharap ya untuk arus mudik 2022 ini berjalan dengan lancar. Sehat dan semangat selalu Bapak, sukses. Semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Baik, demikian perbincangan kami dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, dan buat teman Kumparan yang ingin mengetahui detail informasi lainnya seputar mudik Lebaran 2022, Kumparan juga telah membuat e-book panduan mudik 2022 yang berisi informasi lengkap bagi para pemudik, terutama yang akan melewati tol Trans Jawa. Nah, e-book ini bisa di-download gratis. Jadi kalau misalnya di tengah perjalanan internetnya itu hilang begitu ya, PDF-nya sudah terdownload jadi aman. Langsung saja bisa dilihat di situ beragam informasi seputar mudik 2022. Nah, link downloadnya bisa kalian akses di platform Kumparan dan juga di semua sosial media Kumparan. Saksikan juga berbagai wawancara eksklusif Kumparan lainnya di website dan di YouTube Kumparan. Saya Melisa Lolindu beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap sehat semuanya, selamat mudik dan sampai jumpa.